Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada sesi kali ini saya akan coba membahas tentang uji normalitas dan uji homogenitas. Uji normalitas dan uji homogenitas ini biasa digunakan semacam uji asumsi atau uji persyaratan analisis. Nah, uji normalitas ini bertujuan untuk melihat apakah sebaran data kelompok populasi atau variabel tertentu itu memiliki sebaran data normal atau tidak. Kemudian uji homogenitas ini untuk melihat variannya, varian kelompok atau varian satu variabel itu memiliki varian yang sama. Penggunaannya biasanya yang pertama itu bisa digunakan ketika melakukan penelitian eksperimen. Nah, sebelum melakukan penelitian eksperimen, peneliti biasanya harus melihat dulu kelompok populasi itu memiliki sebaran data yang normal dan memiliki varian yang sama atau tidak. Atau misalnya penggunaannya di persyaratan analisis data. Persyaratan analisis data ini terkait penggunaan statistik inferensial parametrik. Kalau misalnya asumsi normalitas dan uji homogenitas terpenuhi, maka digunakan analisis statistik inferensial parametrik tadi. Nah, bagaimana sekiranya asumsi ini tidak terpenuhi? Nanti akan dibahas di akhir. Di sini misalnya saya punya data setelah melakukan penelitian, misalnya saya punya 3 kelompok. Kelompok yang pertama saya simbolkan 1 itu inquiry, kelompok kedua itu penugasan, kelompok 3 itu drill. Jadi ada 3 metode pembelajaran ini atau 3 kelompok penggunaan metode pembelajaran. Nah, inquiry ini saya simbolkan 1, bisa dilihat ada sekitar 18 sampel per masing-masing kelompok. Kemudian 2 itu simbol dari kelompok penugasan, 3 kelompok drill. Kemudian skornya pemecahan masalah matematika, kemampuan pemecahan masalah. Nah, metode pembelajaran ini variabel X yang merupakan datanya berbentuk data nominal atau data pengelompokan. Sementara pemecahan masalah di sini datanya berbentuk interval. Nah, ini akan coba kita analisis uji normalitas dan uji homogenitasnya menggunakan aplikasi SPSS. Nah, data ini akan kita copy pastekan ke SPSS. Terlebih dahulu kita siapkan datanya dalam bentuk Excel kurang lebih seperti ini. Kemudian kita buka aplikasi SPSS-nya dengan tampilan begini. Kita coba ke variabel P dulu. Kita susun variabelnya di sini. Misalnya yang pertama variabel X tadi itu metode pembelajaran. Kemudian desimalnya saya kosongkan. Kemudian label di sini bisa kita kasih label misalnya metode pembelajaran. Dalam kurung variabel X. Kemudian value ini kalau misalnya ada pengelompokan dalam satu variabel. Nah, tadi ada 3 kelompok untuk variabel metode pembelajaran. Kelompok pertama itu inquiry. Kita klik add. Kemudian kelompok kedua itu penugasan. Kita klik add lagi. Kemudian kelompok ketiga itu drill. Oke. Kemudian pengukurannya, datanya bentuknya data nominal. Kemudian variabel berikutnya variabel Y, yaitu tadi adalah pemecahan masalah matematika.
tapi di sini kita buat pemecahan masalah. Sama, desimalnya saya kosongkan, labelnya pemecahan masalah. Nah, pengukurannya ini datanya data bentuknya skala. Scale. Nah, setelah kita siapkan ini, baru kemudian kita ke variabel data view-nya, kita masukkan data yang kita susun di Excel tadi. Ada simbol 1, 2, 3, kemudian data pemecahan masalahnya. Yang di Excel tadi, kita copy pastekan ke SPSS. Nah, ini dia datanya. Setelah data kita sajikan dalam bentuk begini di SPSS, kemudian kita lakukan uji asumsi, uji normalitas menggunakan analyze, kemudian kita coba di descriptive statistik, ada ekspor di sana, kemudian dependent list-nya atau variabel dependent-nya, klik pemecahan masalah. Kalau misalnya uji normalitasnya bentuknya kelompok, maka kita ada dua variabel, dependent list dan factor list. Maka kelompoknya ke sini, jika dia bentuknya kelompok yang diuji normal. Tapi kalau misalnya variabel, dia tidak memiliki pengelompokan, maka cukup isi dependent list-nya aja. Kemudian kita coba klik plot. Ini kita kosongkan saja box plotnya ini, kemudian klik normality plot with test, lalu continue, klik OK, kemudian kita nanti bisa lihat outputnya. Nanti saya sampaikan bagaimana memberi interpretasi terhadap output untuk uji asumsi normalitas. Kemudian uji homogenitas untuk melihat apakah varian kelompok atau varian satu variabel itu memiliki varian yang sama. Sama, klik analyze, kemudian klik compact means. Ada beberapa alternatif yang bisa digunakan. Di sini saya coba gunakan one way ANOVA untuk melihat uji homogenitasnya. Dependent list-nya sama, kita masukkan variabel Y dependent, kemudian metode pembelajaran di faktor. Kita ke post hoc. Nah, di sini ada uji equal variance assume. Jika mohon maaf, untuk kita coba ke option ini untuk pengujian yang tadi adalah pengujian ANOVA 2-nya. Di sini untuk kita hanya sekedar untuk melihat homogeneity of variant test-nya saja. Jadi kita klik option saja untuk melihat homogeneity of variance test. Klik, kemudian continue. Oke. Nah, nanti muncul outputnya di SPSS. Nah, ini di outputnya, metode pembelajaran atau X tadi, di sini di statistik deskriptifnya di sini disajikan untuk kelompok inquiry, mean, median, segala macam ada di sini. Tapi yang akan kita sorot adalah test of normality-nya. Apakah sebaran datanya berdistribusi normal atau tidak? Nah, pengujian normalitas ini, hipotesis nolnya adalah untuk di SPSS, jika signifikansi atau p-value ini lebih besar dari alpha 0,05, maka terima H0 atau berdistribusi normal. Tapi jika signifikansi atau p-value ini lebih besar, lebih kecil dari alpha 0,5, maka terima tolak H0. Tolak H0 artinya data tidak berdistribusi normal. Nah, bisa kita lihat di sini untuk 3 kelompok.
masing-masing kelompok memiliki signifikansi atau p-value lebih besar dari alfa 0,05. Artinya terima H0 untuk 3 kelompok dan data berdistribusi normal untuk pengujian asumsi normalitas. Kemudian kita ke uji homogenitasnya. Ini plotnya. Sedikit saya sampaikan, plot ini menggambarkan jika data berdistribusi normal, maka sebaran data bulatan kecil ini akan berbentuk garis lurus seperti ini, mendekati garis lurus. Kemudian tes atau pengujian homogenitasnya kita lihat tabel test of homogeneity of variance. Di sini yang diperhatikan juga signifikansinya. Hipotesisnya adalah hipotesis 0 jika signifikansi atau p-value-nya lebih besar dari alfa 0,05, maka terima H0 atau berdistribusi homogen. Nah, jika signifikansi atau p-value ini lebih kecil dari alfa 0,05, maka tolak H0 atau data tidak homogen. Nah, di sini hasilnya yang kita peroleh adalah signifikansi atau p-value-nya lebih besar dari alfa 0,05. Lebih besar dari 0,05, maka terima H0 atau varians data berdistribusi homogen atau varians homogen. Sampel kita memiliki varians yang homogen. Nah, kemudian bagaimana sekiranya pengujian asumsi ini, pengujian normalitas dan homogenitas ini, sekiranya salah satunya tidak terpenuhi. Nah, kalau misalnya ini adalah uji persyaratan analisis, kita mau menggunakan statistik parametrik atau non-parametrik, sekiranya ini tidak, salah satunya tidak berdistribusi normal misalnya, maka kita harus menggunakan pengujian statistik inferensial non-parametrik. Karena yang untuk statistik inferensial parametrik harus memenuhi asumsi normalitas, data berdistribusi normal, dan varians homogen. Oke, sekian pembahasan untuk uji asumsi, normalitas, dan homogenitas. Sekiranya ada kekeliruan, mohon maaf. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.